Baiklah, halo semuanya. Pada chapter kali ini berjudul Lady Mago part kedua. Melanjutkan chapter sebelumnya, orang yang di atas perahu yang melihat bahwa ada sesuatu yang kabur dari istana langsung memanggil rekannya yang ada di perahu lain untuk bangun, yang bernama Asensio. Nona itu memberitahu bahwa ada pergerakan di pulau istana itu. Mereka adalah seperti penyidik di menara. Sudah beberapa bulan sejak menyusup ke lantai ujian, mereka mendapatkan izin dari menara untuk ini. Setelah mereka mendengar desas-desus tentang deteksi fenomena aneh. Lalu Asensio pun membuka legosnya untuk mengecek. Bagi Asensio, aliran Shinsu mencurigakan yang menyelimuti pulau itu sepertinya telah hilang. Setiap kali mereka mencoba untuk mendekati kastil tersebut, seperti ada kekuatan yang secara ajaib menarik mereka kembali ke tempat ini. Namun sekarang mungkin itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian mereka pun akan menyelam untuk menyusup lagi ke istana. Beralih ke dalam istana, seseorang yang seperti Neo sedang berlari dan memberitahu seseorang di poketnya bahwa Lady Mago sudah bangkit. Mereka pun heran karena hal ini terlalu awal untuk Lady Mago bangkit. Akhirnya yang perawakannya seperti Neo itu pun akan mengikuti perginya Lady Mago. Beralih ke tempat Urek, dia yang sudah bertemu dengan wanita di hadapannya langsung mengenali bahwa wanita itu adalah Lady Mago. Lalu Mago pun menjawab, sudah lama tidak bertemu. Ini pertama kalinya sejak pertarungan Sanba. Urek merasa ini adalah hal yang buruk karena sejak pertama muncul, Urek berpikir akan ada makhluk yang bersinar, tapi justru yang muncul adalah Mago. Urek tidak menyangka bahwa wanita ini adalah orangnya. Lady Mago pun bertanya pada Urek, apa yang salah? Apakah Urek tidak merasa beruntung? Urek pun menjawab bahwa dirinya merasa punya firasat buruk ketika mendengar kata bunga dan tidak berpikir bahwa orang itu adalah Lady Mago. Namun bagi Mago, dari saat dia merasakan kehadiran Urek, Lady Mago tahu bahwa itu adalah Urek Mazino. Lady Mago senang bisa bertemu Urek kembali karena Urek adalah cahaya yang paling terang. Urek pun lalu menepis tangan Lady Mago yang menyentuh pipi Urek karena Urek tidak akan tertipu lagi kata-kata dari Lady Mago. Urek memberitahu Lady Mago bahwa dirinya sekarang sedang sibuk dan menyuruh Lady Mago untuk beristirahat atau melakukan hal lain karena tidak dalam bentuk yang sempurna. Urek pun yang melihat para reguler yang membawa mahkota pergi sangat kesal karena mereka sudah kabur dan menghilang. Beralih ke tempat para reguler yang membawa mahkota, mereka sedang berusaha bersembunyi. Urek memberitahu mereka, kita semua akan lulus ujian tanpa menggunakan mahkota setelah Urek berhasil mengalahkan kepala pengawas ujian Rahab. Urek meminta jangan gegabah dan bawa kembali mahkotanya agar bisa lulus ujian bersama-sama. Urek sambil berpikir, jika ada satu orang idiot di antara mereka berani menggunakan mahkota dan duduk di tahta, Urek bersumpah akan membunuhnya. Kemudian Lady Mago merasa marah karena Urek mengacukannya dan lebih memilih mahkota daripada dirinya yang sudah lama tidak bertemu. Lady Mago pun mengeluarkan kekuatannya agar Urek tidak mengabaikannya. Beralih ke tempat para reguler, Cheng Kyum datang menemui mereka dan memberikan penawaran untuk mengantarkan mereka ke dalam tahta. Para reguler pun bertanya-tanya apa alasan Cheng Kyum ingin membantu mereka untuk pergi ke tahta. Cheng Kyum memberi alasan bahwa ia ingin melihat bajingan Urek Mazino rencananya berantakan. Namun para reguler merasa keberatan karena telah mendengar bahwa jalan terbaik adalah skenario milik Urek untuk lulus ujian bersama-sama. Meskipun mereka takjub bahwa Urek seorang yang masih reguler berhasil mengalahkan kepala pengawas ujian. Kemudian Gogojung tanpa pikir panjang langsung merebut mahkota dari tangan rekannya. Gogojung merasa ini omong kosong, jadi jangan pernah lupa bahwa ini adalah sebuah kompetisi. Lebih baik kita saja yang lulus. Lalu para reguler itu meminta Gogojung untuk mengembalikan mahkota. Namun Gogojung meminta Cheng Kyum untuk menyingkirkan mereka berdua dan akan memberitahu keberadaan tahta. Gogojung salah satunya tahu lokasi tahta saat ini.
karena Gokojung punya observer yang dia letakkan sebagai seorang reguler yang ada di sana, dan juga Gokojung ingin melihat Uregmashino menjadi kacau. Cengyun pun senang mendengar alasan Gokojung dan setuju untuk membantunya pergi ke tahta dan menyingkirkan kedua rekannya. Cengyun pun memberikan kekuatan kepada Gokojung dan pergi ke tahta. Urek yang menyadari ada cahaya yang tak asing di dekat para reguler langsung bergerak menuju ke sana. Namun tiba-tiba kekuatan Lady Mako menghentikan langkah Urek bernama Reversal of Desire atau pembalikan keinginan. Urek menyadari ini adalah kekuatan dari Lady Mako. Reversal of Desire adalah teknik Lady Mako yang membimbing lawan ke arah yang berlawanan dengan keinginan mereka. Urek merasa tidak punya pilihan, tidak bisa mengikuti kemana perginya mahkota sebelum mengalahkan Lady Mako. Beralih ke area tahta, Neo sedang mengecek keadaan Rohan, bahwa Rohan masih bernapas. Neo senang karena petir jahat berubah pikiran. Namun petir jahat tidak ingin bertindak pengecut setelah menerima bantuan dari Uregmashino. Petir jahat hanya merasa tidak ada gunanya untuk terus-menerus bertarung karena ada korban juga di dalam timnya. Tapi harus juga menerima saran dari Uregmashino. Jika ada seseorang yang datang dan mahkota, putri jahat akan merawat mereka. Kemudian Aru yang mendengar itu merasa senang karena dia juga akan bisa lulus ujian dengan otomatis. Tak lama, tiba-tiba datanglah gelombang Shinsu yang membuat mereka terkejut. Ternyata Cengyun dan Gokojung datang langsung duduk di atas tahta menggunakan mahkota. Gokojung pun bersabda bahwa sang raja telah duduk di atas tahta dengan mahkota dan juga batu permata di jidatnya. Gokojung pun menawarkan kepada putri jahat dan juga Aru untuk duduk di sampingnya. Ditutup pada chapter kali ini, tiba-tiba ada sebuah pengumuman kepada seluruh reguler bahwa reguler Gokojung telah duduk di tahta dengan mahkota dan hitungan pun dimulai. Urek yang mendengar pengumuman itu sangatlah marah dengan apa yang dilakukan oleh Gokojung. Baiklah, sekian pembahasan untuk chapter kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu di next video. Bye bye.